Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Ahmad dengan NIM 2205135920. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Soal yang pertama, coba saudara analisis faktor-faktor yang mendorong proses Islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara. Setelah saya mencari dan membaca beberapa artikel, saya menemukan artikel yang berjudul Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Islamisasi di Indonesia yang ditulis oleh Farah Nadiah Putri, dan saya mengambil kesimpulan bahwa faktor yang mendorong proses Islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya sistem kasta. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam agama Islam tidak ada yang namanya kasta. Islam tidak membedakan seseorang itu kaya atau miskin, tidak juga membedakan seseorang itu seorang bangsawan ataupun rakyat biasa. Nah, ini membuat banyak warga asli nih yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Ini dikarenakan mayoritas warga asli Nusantara awalnya menganut agama Hindu dan Buddha, yang mana pada agama tersebut memiliki sistem kasta yang cukup ketat. Yang kedua, pernikahan pedagang Muslim dengan warga Nusantara. Pada awalnya, Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari luar negeri. Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang Muslim yang memutuskan untuk menetap di Nusantara. Ini menyebabkan terjalinnya hubungan sosial para pedagang dengan warga asli sekitar. Singkat cerita, banyak wanita asli Nusantara tertarik dengan ketampanan dan kekayaan para pedagang. Ini juga terjadi kepada raja dan kaum bangsawan. Karena melihat kekayaan dari para pedagang tadi, raja berpikir bahwa dengan menikahkan putrinya dengan para pedagang, maka akan memungkinkan terjalinnya hubungan perdagangan yang lebih luas dan nantinya bisa dikembangkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sebelum menikah dengan warga asli Nusantara, para pedagang Muslim mensyaratkan calon mempelainya untuk masuk Islam terlebih dahulu. Nah, dari situlah awal penyebaran bermula. Soal yang kedua, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan perbedaan Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Peradaban Islam di Nusantara memiliki suatu ciri khas perpaduannya dengan budaya lokal Nusantara yang mayoritas berkebudayaan Hindu-Buddha. Ini karena agama Islam yang bersifat universal membuatnya mudah membaur dengan kebudayaan lain. Akulturasi yang terjadi ini banyak menghasilkan hal-hal yang mencirikan Islam Nusantara, seperti kebudayaan, bangunan, ukiran, dan kesenian Islam yang memiliki unsur-unsur Hindu-Buddha. Seiring berkembangnya zaman, entitas Indo-Melayu menjadi dominan sebagai etnis Muslim, bahkan termasuk sebagai salah satu dari 7 etnis peradaban Islam yang ada di dunia. Soal yang ketiga, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Akulturasi ajaran Islam dengan budaya lokal banyak menghasilkan hal-hal yang menarik, seperti yang pertama dalam bentuk fisik. Ada arsitektur bangunan dan ukiran. Contohnya seperti Masjid Agung yang ada di Demak, itu memiliki tumpeng dengan jumlah ganjil seperti pura. Dan yang kedua, itu dalam bentuk non-fisik. Ada adat, kesenian, dan juga ada kalender. Contoh adatnya adalah tradisi persembahan atau sesajen untuk memohon keselamatan diganti menjadi acara selamatan berupa doa dan menyiapkan makanan untuk para hadirin. Kemudian kesenian, contohnya wayang. Setelah akulturasi dengan Islam, wayang mengalami beberapa penyesuaian dari segi tokoh dan ceritanya. Dan yang terakhir itu kalender. Akulturasi Islam dengan Jawa menyebabkan penyesuaian nama-nama bulan pada tahun Saka, yaitu bulan Muharram diganti menjadi Suro dan bulan Ramadan diganti dengan Pasa. Soal yang keempat, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa kerajaan, banyak ulama Islam yang menjadi bagian dari pejabat elit kerajaan. Seperti pada kerajaan Samudra Pasai, para ulama yang mempunyai kemampuan mumpuni ditunjuk sebagai mufti, seorang yang mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Selain itu, di kerajaan Aceh, para ulama ditunjuk sebagai kadi, lembaga yang memberi legitimasi dan nasihat kepada raja, serta menjalankan hukum Islam di kerajaan.
Soal yang kelima, coba saudara uraikan bagaimana proses masuknya Islam di Jawa dan bagaimana peran dari Wali Songo dalam penyebaran Islam itu sendiri. Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Pusat-pusat penyebarannya adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada kenyataan yang menuturkan bahwa di Gresik terdapat banyak sekali makam Islam yang tertua. Di antaranya adalah makam Fatimah binti Maimun yang meninggal tahun 1082 Masehi dan makam Malik Ibrahim yang meninggal tahun 1419 Masehi. Keberadaan Sunan atau biasa disebut Wali Songo sangatlah penting terhadap penyebaran kebudayaan dan ajaran Islam di Pulau Jawa. Dari awalnya masyarakat Jawa itu menganut ajaran nenek moyang yang disebut kejawen. Seperti namanya, Wali Songo terdiri dari 9 orang yang memiliki wilayah dakwahnya masing-masing dan memiliki metode dakwah yang berbeda-beda. Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Berdakwah dengan cara mengikuti pergaulan di tengah masyarakat. Sikapnya yang ramah selalu diperlihatkannya. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa Sunan Gresik adalah Sunan pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di wilayah Surabaya dengan cara mendirikan sebuah pesantren. Sunan Ampel juga pernah menjadi penyebab berdirinya Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, dan beliau Sunan Ampel meninggal pada 1481 Masehi. Sunan Giri bernama asli Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau menyebarkan Islam melalui bidang kesenian. Selain di bidang kesenian, beliau juga membangun sebuah pesantren yang bernama Pesantren Giri, yang dakwahnya tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi sampai ke Lombok, Kalimantan, dan bahkan Maluku. Sunan Giri juga pernah menciptakan sebuah permainan yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Permainan tersebut bernama Cublak Suwang. Sunan Bonang disebut juga Raden Makdun Ibrahim. Sama seperti Sunan Giri, beliau juga menyebarkan Islam melalui kesenian. Kesenian yang paling terkenal dari beliau adalah kesenian gamelan, yaitu kesenian berasal dari Hindu dan diubahnya menjadi bernuansa Islami. Selanjutnya, Sunan Derajat disebut juga Raden Wasim. Beliau berdakwah melalui kegiatan sosial. Ia menjadi pelopor adanya santunan yang diberikan kepada anak yatim dan orang sakit. Dalam bidang politik, beliau sangat mendukung penyebaran Islam melalui Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga disebut juga Raden Mas Syahid. Beliau adalah salah satu tokoh Sunan yang paling populer, menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian wayang. Kesenian wayang yang menceritakan sejarah agama Hindu dipadukan dengan cara ajaran Islam dan kebaikan. Selain menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian, beliau juga menciptakan beberapa tembang seperti Lir Ilir dan Gundul Pacul. Sunan Muria. Sunan Muria atau biasa dipanggil Raden Umar Syaid menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah. Sama seperti Sunan atau wali yang lain, beliau juga menyebarkan Islam melalui kesenian dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Wilayah dakwah beliau ada di Cirebon, Jawa Barat. Beliau menjadi salah satu penyebab berdirinya Kesultanan Banten yang ada di Jawa Barat dan menjadi penyebab jatuhnya Kerajaan Sunda Kelapa yang akhirnya nanti direbut kembali oleh Kerajaan Portugis. Dan yang terakhir, Sunan Kudus bernama asli Jafar Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Jawa Tengah dan juga sempat menjadi senopati di Kerajaan Demak. Cara berdakwah beliau yaitu memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha yang ada sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat. Soal yang keenam, uraikanlah hubungan antara muncul dan kembangnya Kerajaan Demak dengan Wali Songo. Hubungan Kerajaan Demak dengan Wali Songo sudah ada semenjak Demak belum menjadi sebuah kerajaan. Niatan Raden Patah untuk mengembangkan Demak menjadi sebuah kerajaan terwujud berkat dukungan dan bantuan Wali Songo, termasuk pendirian Masjid Agung Demak juga dibantu oleh Wali Songo. Wali Songo juga ikut serta saat penggerakan penyerangan Demak ke Majapahit. Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang turun langsung dalam penyerangan tersebut. Setelah berdirinya Kerajaan Demak, Wali Songo kemudian menjadi penasihat Kerajaan Demak. Bahkan Sunan Kudus
Selain menjadi penasehat, juga menjadi panglima perang dan hakim kerajaan Demak. Selanjutnya adalah penyebaran ajaran agama Islam di Jawa yang mana disebabkan melalui dakwah Wali Songo di berbagai daerah dan dengan cara berdakwahnya masing-masing. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.